pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khairah bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pengamat ekonomi Unimal minta distribusi beras SPHP diperketat. Berita lainnya, anggota DPD RI Haji Uma kunjungan kerja ke Subul Salam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh laksanakan kegiatan kajian dakwah untuk memperdalam ilmu agama. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal menegaskan kota yang baik lahir dari masyarakat yang baik, senang belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pegangan hidup. Hal tersebut selaras dengan visi kepemimpinannya yang dikenal tegas namun humanis dalam penegakan syariat Islam, serta komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang religius dan bermartabat. Bahkan saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah meresmikan kegiatan kajian dakwah sebagai upaya menghidupkan syiar Islam serta memperkuat nilai-nilai keagamaan, khususnya di kalangan aparatur sipil negara, ASN, dan masyarakat umum. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang akan kita laksanakan karena selama ini kita sibuk berdakwah untuk orang lain, tapi kita sebetulnya juga butuh makanan rohani kita sendiri. Nah, pada kegiatan dakwah yang kita isi dengan surat Yasin bersama, kemudian dilanjutkan dengan dakwah yang diisi oleh penceramah kita. Kegiatan dakwah menjadi agenda rutin yang dihadiri seluruh elemen masyarakat, mulai dari ASN, tokoh agama, hingga generasi muda untuk memperdalam ilmu agama. Kepala Dinas Syariat Islam DSI Banda Aceh, Alim Syah, menambahkan bahwa kajian dakwah merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap minggu dengan sasaran yang berbeda-beda, mulai dari pejabat struktural dan staf OPD, majelis taklim, hingga Dharma Wanita Persatuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi, Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Sebanyak 93 peserta dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti pelatihan instruktur diskorobik tingkat Provinsi Aceh 2026 yang berlangsung di Seramo Angkat Besi Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh, Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang didukung oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh tersebut menghadirkan instruktur berpengalaman dari Happy Role Management yang dipimpin Pira Sibaya Ketaren. Pelatihan diawali dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pembukaan peserta berasal dari berbagai daerah
di antaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Singulu, dan Aceh Tenggara. Ketua Panitia Pirak Sibai Ketaren mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkenalkan olahraga diskorobik secara lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan instruktur yang mampu mengembangkan olahraga masyarakat di Aceh. Pelaksanaan pelatihan instruktur senam diskorobik Indonesia 3 provinsi Aceh ini saya lakukan adalah untuk sesegera mungkin senam ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Itu yang pertama sekali. Yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa kita akan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Terkait dengan itu, masyarakat memang harus sehat dan bugar dengan rutin berolahraga. Tidak harus dengan senam, tapi saya membuat ini senam karena gerakannya gampang, mudah, bisa diikuti oleh semua usia, dan musiknya itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk melakukan gerakan-gerakan. Tujuannya hanya satu tunggal, ingin membuat masyarakat sehat dan bugar. Ya, intinya disco, cuman ditambah dengan aerobik supaya gerakannya itu lebih mempunyai power. Kalau disco itu kan gerakan hanya untuk happy gitu aja, tapi dengan ditambah gerakan aerobik membuat gerakan disco tadi menjadi lebih menimbulkan semangat. Jadi pergerakannya itu bisa membuat kita semakin meningkatkan denyut nadi dan kardiovaskuler kita semakin terukur. Ia menambahkan pelatihan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar instruktur senam dari seluruh Aceh. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Aceh, T. Banta Nuzula, yang diwakili Sekretaris Korbi Aceh, Cut Risna Anita. Dalam sambutan dibacakannya, Kadispora Aceh mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat. Dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat Aceh untuk lebih gemar berolahraga, sehingga terciptanya masyarakat Aceh yang sehat, bugar, dan produktif. Kepada seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Ia juga berpesan agar seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjadi agen penggerak olahraga masyarakat di daerah masing-masing. Pelatihan berlangsung selama 1 hari hingga sore hari dengan materi teori dan praktek kepelatihan diskorobik. Para peserta diharapkan mampu menjadi instruktur yang kompeten dan dapat mengembangkan olahraga tersebut di komunitas maupun daerah masing-masing. Prestasi olahraga diskorobik Aceh juga menjadi motivasi tersendiri dalam pelaksanaan pelatihan ini. Pada ajang nasional di Jakarta pada Mei 2026, 2 wakil Aceh, Hendra Saputra dan Imam Alif Al-Farabi, berhasil meraih predikat peserta terbaik dari total 181 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemacu lahirnya instruktur-instruktur baru yang mampu mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Demikian, Mahfud Taher melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Paseh, Aceh Utara. Pendengar, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusinya beras SPHP agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Kehadiran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut ditegaskan pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, pasca bencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Raja Wali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak dan belum menunjukkan tren penurunan.
Meski demikian, Dr. Julius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta resiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Nah, ini menjadi persoalan kadang-kadang. Makanya nanti Bulog ketika dia mengeluarkan informasi tentang dia akan mengeluarkan pasar murah, sebenarnya yang beli ke situ ya benar-benar yang orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi kadang-kadang orang ingin mengambil kesempatan juga. Ada orang-orang yang ekonomi menengah ke atas, maka itu harus diatur ke depan. Diatur kalau perlu orang-orang yang membeli beras SPHP ini kalau bisa yang punya kartu tertentu lah, kartu miskin tahap apa namanya. Jadi nanti biar tepat sasaran, beras murah dikeluarkan tapi yang beli tetap orang-orang tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dr. Julius Dharma menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan, salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan. Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekedar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar dari Loksmawe Lintas 17 bergerak menuju Melabuh. PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Berikut laporan Arif Rizalul. PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi menggelar simulasi dan edukasi kebencanaan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh tim Emergency Response Team IRT Pertamina Melabuh bersama 8 personil BPBD Kabupaten Aceh Barat. Simulasi dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni penyampaian materi dan praktek penanganan keadaan darurat. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pada sesi pertama peserta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pengenalan berbagai potensi bahaya, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau situasi darurat di lingkungan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan respon cepat peserta dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga dapat memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perusahaan sekaligus meningkatkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk upaya mitigasi serta penanggulangan bencana. Melalui kegiatan edukasi dan simulasi, BPBD Aceh Barat terus berupaya memperluas pemahaman masyarakat dan pihak perusahaan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana maupun keadaan darurat sehingga dapat meminimalisir dampak serta melindungi keselamatan seluruh pekerja dan lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar, MTSS Harapan Bangsa Pelabuh meluncurkan program Patih atau Patuh pada momen penutupan masa ta'aruf siswa madrasah atau mata muda. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Patih ma, patih ya, patih ma puyang gepegah. MTSS Harapan Bangsa HBS Melabuh meluncurkan program Patih atau Patuh sebagai inovasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Aceh. Program tersebut diresmikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenak Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar di lingkungan madrasah setempat. Program Patih dirancang sebagai metode pembelajaran karakter yang menanamkan nilai takzim atau penghormatan kepada orang tua, guru, serta kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai budaya Aceh dalam lingkungan pendidikan madrasah. Kepala Kan Kemenak Aceh Barat Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan program Patih layak diterapkan di seluruh jenjang madrasah, lembaga pendidikan hingga daya atau pengajian karena mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan kepatuhan sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik. Ke depan program Patih ini sesuai dengan arahan Ketua MPU tadi pada saat launching, kita berharap dan mensuksesikan program Patih ini ke madrasah-madrasah, ke majelis-majelis taklim
ke kelompok-kelompok pemuda, organisasi-organisasi pemudaan yang ada di Aceh Barat, sehingga nanti betul-betul mereka itu kembali patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada pemerintah, dan juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini. Sementara itu, Ketua MPU Aceh Barat Tunku Haji Mahdi Kari Usman menilai program Patih memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui nazam atau syair berirama yang mudah dihafal dan dipahami oleh anak-anak. Yang pertama, sudah menjalankan salah satu aturan yang di dalam Al-Quran yang Allah menyuruhkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sebab dalam syair itu disebutkan yang pertama, kita mentaati kepada dua ibu bapa. Di mana pada hari ini anak agak susah bagaimana cara untuk kita didik di rumah agar anak-anak itu bisa mematuhi mentaati terhadap orang tua. Dan lebih-lebih ketika di sekolah, guru pun juga agak merasa resah dengan berbagai langkah liku anak-anak di sekolah, sehingga dengan syair itu sering dilantunkan, maka anak-anak sudah terbiasa, sehingga menjadi satu pelajaran sehari-hari. Melalui program Patih, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai adab, disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan kepada orang tua, guru, pemimpin, dan aturan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pelatihan Tenun Kerawang Gayo sejak Juni lalu resmi berakhir. Dekranasda Bener Meriah berharap kemampuan yang telah ditempa dapat menjadi nilai ekonomi bagi perajin tenun Kerawang Gayo, sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah. Berikut laporan Alfi Sari. Ketua Dekranasda Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore resmi menutup pelatihan tenun bagi perajin binaan Dekranasda di Mespemda Bener Meriah. Pelatihan yang berlangsung sejak 22 Juni hingga 16 Juli 2026 itu bertujuan meningkatkan keterampilan, kualitas, dan daya saing perajin tenun lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui produk kerajinan bernilai ekonomi. Nyonya Mutia mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta selama mengikuti pelatihan. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghasilkan produk tenun berkualitas dengan ciri khas Bener Meriah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perajin lokal. Menurutnya, pengembangan sektor kerajinan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam, menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengon Rahodah Anum. Masjid Al-Munawwarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah, Amiruddin Syah, mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu, jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja,
banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada. Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghibau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid. Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap mengimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata kan itu memandikan anak dan sebagainya. Ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya. Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang berjalan lancar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru telah menerima layanan MBG sesuai jadwal yang ditetapkan. Kepala SD Negeri 1 Sabang Irmawati mengatakan program MBG sangat membantu sekolah dan para siswa. Menurutnya, distribusi makanan berlangsung tertib dan diterima dengan baik oleh 320 siswa di sekolah tersebut. Manfaat MBG yang kami rasakan sangat baik, khususnya kepada sebagian besar anak-anak kita yang memang mereka kurang dalam membawa bekal dari rumah, ya. Jadi mereka ada yang terbatas dalam membawa bekal atau uang jajan, jadi sangat terbantu dengan pemberian MBG ini. Irmawati menambahkan seluruh siswa baru kelas 1 yang berjumlah 56 orang sudah terdata dan menerima MBG sejak awal tahun ajaran dimulai. Program tersebut juga membantu kebutuhan makan siang siswa yang mengikuti kegiatan belajar hingga siang hari. Sementara itu, siswa SD Negeri 1 Sabang, Taswa Wilda mengaku sangat senang dengan pelaksanaan program MBG di sekolahnya. Ia menilai menu yang diberikan cukup bervariasi dan menyehatkan bagi siswa. Program MBG dapat mengurangi uang jajan. Sekolah berharap agar MBG jadi lebih sering diberikan menu seperti daging, ayam katsu, dan makanan enak dan bergizi untuk anak sekolah. Taswa mengatakan menu yang paling disukainya adalah olahan daging dan ayam katsu. Selain itu, ia menyebutkan makanan yang diberikan setiap hari terdiri dari ayam, tempe, telur, dan buah-buahan. Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus berlanjut dengan variasi menu yang semakin beragam. Program ini dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar pada awal tahun ajaran baru. Diah Novritaria melaporkan. Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kota DPD RI Haji Umah Kunker ke Subul Salam soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umah,
melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota Subulu Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Subulu Salam. Kehadiran Senator Pokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulu Salam Adita Karya bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umum menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural. Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah HDU yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan. Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.